Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Malina Siahaan dengan NIM N0112214040 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait suatu kasus yang diberikan kepada kami. Namun sebelum itu, kita perlu menganalisis penyakit apa sebenarnya yang diderita oleh pasien yang dalam kasus yang diberikan kepada kami. Jadi berdasarkan gejala yang terdapat dalam kasus yang diberikan kepada kami, yakni pasien tersebut dia itu mengalami nyeri saat berkemih. Nah, nyeri tersebut itu telah dirasakan selama 5 hari yang disertai dengan frekuensi berkemih yang sangat sering namun sedikit. Nah, urin pasien juga memiliki aroma yang kuat, namun pasien ini tidak menunjukkan adanya gejala demam, nyeri abdominal, serta nyeri punggung. Nah, berdasarkan gejala tersebut, kami menyimpulkan bahwa mungkin penyakit yang diderita oleh pasien ini merupakan penyakit ISK atau penyakit infeksi saluran kemih. Nah, mengapa kami dapat menduga demikian? Karena dari gejala yang dialaminya itu sudah sangat jelas, yang dimana dia itu mengalami nyeri saat berkemih dan juga frekuensi berkemihnya itu yang sangat sering namun sedikit. Nah, namun ada juga gejala yang dialami pasien, yakni dia itu tidak mengalami demam maupun nyeri punggung. Nah, penyakit ISK itu umumnya itu diiringi dengan demam dan juga nyeri punggung. Namun ISK tanpa demam dan nyeri punggung juga itu dapat terjadi. Nah, pada pasien juga ini dia itu mengalami keputihan. Nah, pasien yang terdapat dalam kasus yang diberikan kepada kami ini merupakan pasien wanita. Dan seperti kita ketahui, keputihan itu merupakan hal yang wajar bagi seorang wanita. Nah, namun dalam pasien ini dia itu memiliki keputihan yang dimana dia itu menggumpal seperti keju dan warnanya kuning, dan juga dia itu berbau. Nah, oleh sebab itu saya juga dapat memiliki suatu argumen bahwa pasien tersebut ini dia itu mengalami ISK yang dimana dia itu diiringi dengan flor albus atau keputihan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, karena penyakit yang kami ambil itu merupakan ISK atau infeksi saluran kemih, jadi perlu diketahui apa sih itu ISK. Nah, ISK atau infeksi saluran kemih merupakan infeksi akibat berkembangnya suatu mikroorganisme patogen di dalam saluran kemih. Nah, kasus ISK tertinggi ini biasanya terjadi pada anak-anak, terutama pada perempuan karena perempuan memiliki saluran kemih atau uretra yang pendek dan dia lebih dekat sama dengan anus. Kemudian hanya 8% penderita yang akan menunjukkan gejala adanya infeksi saluran kemih ini. Biasanya pada urin pasien dengan infeksi saluran kemih itu akan ditemukan leukosit dalam jumlah yang rendah hingga tinggi, tergantung pada seberapa besar luka yang menyebabkan infeksi pada saluran kemih. Baik, perkenalkan nama saya Arini Setiawati dengan NIM N0111221015. Jadi, jenis spesimen atau sampel yang paling umum digunakan pada pemeriksaan infeksi saluran kemih atau ISK adalah spesimen urin. Nah, kenapa urin digunakan dalam pemeriksaan ISK? Yang pertama, karena urin sendiri dia ini relatif mudah atau prosedurnya itu tidak rumit dalam pengambilan sampelnya. Pasien ini hanya perlu mengumpulkan urinnya dalam wadah steril yang nantinya akan diperiksa di lab. Kemudian yang kedua, tes urin ini dapat mengidentifikasi ISK pada tahap awal. Jadi jika pasien teridentifikasi terkena ISK, maka pengobatannya juga dapat dimulai lebih awal. Kemudian dalam urin sendiri itu terkandung beberapa komponen yang dapat menjadi indikasi kesehatan saluran kemih dari pasien tersebut, seperti eritrosit, leukosit, dan bakteri ataupun kristal pada urin pasien.
Nah, jika pada urin pasien itu ditemukan adanya koloni bakteri, nah bisa jadi itu menjadi indikator bahwa adanya infeksi pada saluran kemih pasien. Kemudian jika sel darah putih pada urinnya itu menunjukkan adanya inflamasi pada ureopiteliumnya, bisa jadi hal itu karena adanya infeksi oleh bakteri. Kemudian tes urin sendiri ini dapat digunakan untuk memantau proses pengobatan pada pasien. Jadi jika nanti setelah pengobatan dia itu pada urinnya bakterinya dan leukositnya itu menurun, berarti pengobatannya cukup efektif bagi pasien tersebut. Mungkin sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Asmi Majid dengan NIM N0112211042. Nah, pada uji infeksi saluran kemih, sampel yang umum digunakan adalah sampel urin, di mana sampel urin ini dia bisa memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan saluran kemih, dan juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi, peradangan, atau gangguan lainnya pada saluran kemih. Nah, proses pengumpulan urin ini dapat bervariasi tergantung uji yang akan dilakukan. Uh, yang pertama itu ada urin midstream. Urin midstream ini biasanya pasien diarahkan untuk buang air kecil uh, pada toilet, dan diarahkan untuk mengumpulkan urin pada suatu wadah di tengah aliran. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya kontaminasi bakteri dari sekitar uretra. Kemudian ada urin pagi. Nah, urin pagi ini dipilih karena urin yang terkumpul semalaman ini bisa memberikan gambaran yang baik tentang kondisi tubuh dan kemungkinan adanya zat-zat tertentu. Kemudian ada urin 24 jam. Urin 24 jam ini biasa digunakan untuk uji yang memerlukan pemantauan kadar zat tertentu selama pada periode waktu yang lebih lama. Nah, pasien biasanya diarahkan untuk mengumpulkan urin yang dihasilkan selama 24 jam. Kemudian ada keteter urin. Nah, untuk pasien yang kesulitan untuk membuang air kecil secara normal, biasanya dokter menggunakan keteter untuk mengumpulkan urin dari kandung kemih. Kemudian yang terakhir ada urin anak-anak. Untuk anak-anak yang kesulitan atau belum bisa mengumpulkan urin dengan cara midstream, dokter biasanya menggunakan kantong pengumpul urin pada area genital anak-anak untuk mengumpulkan urin. Nah, itulah beberapa proses pengumpulan urin yang biasa digunakan untuk memperoleh sampel yang akan digunakan pada uji infeksi saluran kemih. Nah, setelah sampel ini dikumpulkan, selanjutnya akan diuji di laboratorium dengan beberapa parameter, termasuk keberadaan bakteri, sel darah putih, protein, glukosa, dan zat-zat lainnya yang bisa memberikan informasi mengenai kondisi saluran kemih pada penderita infeksi saluran kemih. Perkenalkan, saya Rami Cita Nadila dengan NIM 3 digit terakhir 023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode apa yang digunakan pada metode konvensional. Alasan kami memilih metode konvensional ini karena waktu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan atau diagnosis pada penyakit infeksi saluran kemih ini relatif lebih singkat, dan biaya pemeriksaan itu lebih murah. Nah, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu tes visual urin dan tes yang menggunakan mikroskop. Nah, untuk tes visual urin itu pertama itu mekanismenya sampel dari pasien itu diambil dan diamati. Ketika terdapat warna merah atau kecoklatan pada urin, kemungkinan mengandung sel darah pada urin. Kemudian untuk
warna urin yang berwarna keruh atau warnanya itu sangat keruh, itu menandakan terdapat infeksi bakteri yang menyebabkan penyakit infeksi saluran kemih. Nah, ketika urin itu berbusa atau berbuih, menandakan terdapatnya infeksi ginjal. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan cara menggunakan mikroskop yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia dengan NIM N0112211031. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya terkait teknik konvensional yang kita gunakan untuk menganalisis atau mengidentifikasi dari penyakit infeksi saluran kemih. Nah, teknik yang kedua yang kita gunakan adalah teknik pemeriksaan mikroskopis atau pemeriksaan sedimen dari urin. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dari endapan yang ada pada urin. Nah, di sini dia bermanfaat untuk menganalisis terkait penyakit ginjal dan juga saluran kemih, dan juga untuk memantau hasil pengobatan. Nah, pada pemeriksaan ini kita akan menggunakan urin yang segar atau urin yang telah dikumpulkan menggunakan bahan pengawet, sebaiknya formalin. Nah, nanti di sini kita akan lakukan pengendapan menggunakan sentrifuge. Nah, endapan yang terbentuk nanti kita akan ambil, kita letakkan pada objek gelas dan kita tutup dengan deglas, kemudian kita analisis di bawah mikroskop. Nah, di sini kita akan memperhatikan dari endapan-endapan yang terbentuk, eritrosit, leukosit yang tidak normal. Nah, dari sini kita dapat mengetahui apakah pasien ini mengalami penyakit infeksi saluran kemih atau tidak. Dari jumlah dari eritrositnya, dari beberapa penelitian, jika dia lebih dari 1 per LPB, dia menandakan bahwa dia positif infeksi saluran kemih. Nah, untuk penyakit ini, untuk pemeriksaan ini dilakukan ketika pasien yang sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan visual namun hasil yang dapatkan abnormal, maka direkomendasikanlah untuk melakukan pemeriksaan mikroskopis ini atau pemeriksaan sedimen urin. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait teknik konvensional. Terima kasih. Baik, jadi berikut metode yang dapat digunakan dalam menggantikan metode konvensional. Nah, jadi metodenya itu metode dipstik. Metode dipstik ini merupakan salah satu metode analisis penyakit dengan menggunakan reaksi kimia cepat yang diambil dari sampel urin. Kemudian dalam metode dengan menggunakan dipstik urinalisis, kita dapat mengetahui kondisi leukosit, protein, kadar pH darah dalam tubuh, serta dapat pula diketahui berbagai jenis zat yang terkandung dalam darah kita. Nah, kemudian kekurangan dari metode ini, kita tidak dapat menganalisis menggunakan mata telanjang karena dapat menimbulkan berbagai hasil yang kurang tepat. Nah, dalam metode ini dapat digunakan konektor yang menggunakan smartphone untuk membaca hasil dari analisisnya. Jadi, dalam menggunakan metode cepat yang digunakan untuk penyakit ISK ataupun infeksi saluran kemih, yaitu menggunakan metode tes dipstik urin. Nah, metode tes dipstik urin ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetes suatu keberadaan mikroorganisme disebabkan ataupun diakibatkan dengan adanya infeksi ginjal, ureter, ataupun uretra. Nah, caranya itu dengan cara menggunakan strip plastik tipis dan bahan kimia, yang mana strip tipis ini tuh akan dimasukkan ke dalam urin
dan bahan kimia yang kemudian akan bereaksi dengan adanya perubahan warna jika kadarnya itu di atas normal. Nah, dengan menggunakan metode ini tuh metode yang sangat mudah, murah, dan cepat dalam mengetes suatu penyakit ISK ini. Nah, metode tes dipstik ini juga dapat digunakan untuk mengetes suatu dari keasaman, protein, glukosa, sel darah putih, nitrit, biliburin, ataupun darah dalam urin.